Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Hari ini saya berdiri di sini dengan rasa bangga sekaligus rasa tanggung jawab yang besar untuk membahas sesuatu yang menjadi inti dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu keberlangsungan bahasa, sastra, dan tradisi Indonesia. Kita adalah bangsa yang kaya akan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan ribuan bangsa serta tradisi yang luar biasa. Semua ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga bersama. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita menghadapi tantangan besar dalam melestarikan dan mempromosikan warisan kita. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama pentingnya bahasa, sastra, dan tradisi sebagai jati diri bangsa. Bahasa Indonesia adalah anugerah yang luar biasa. Sejak diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa ini telah menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat efektif. Di tengah keberagaman bahasa daerah yang lebih dari 700, bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan komunikasi. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia juga adalah sebagai simbol identitas nasional kita. Lewat bahasa, kita terhubung dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya dalam proklamasi kemerdekaan kita. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan pesan penting kepada dunia bahwa kita merdeka. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan muncul generasi muda kita semakin jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebiasaan ini bercampur-campur dengan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, mulai mengerus keaslian bahasa kita. Jika dibiarkan, lambat laun bahasa Indonesia bisa kehilangan kekuatannya. Maka tanggung jawab kita adalah menumpuk kebanggaan berbahasa Indonesia, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Mari kita bicarakan tentang sastra Indonesia yang merupakan cermin dari kehidupan budaya dan sejarah kita. Sastra adalah media yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Contoh nyatanya adalah novel-novel seperti Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dan menggambarkan perjuangan bangsa ini di era kolonial. Ada pula novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang menginspirasi jutaan orang untuk bermimpi besar meskipun berasal dari daerah terpencil. Namun di era digital, karya sastra tradisional kita menghadapi tantangan. Banyak generasi muda yang lebih tertarik pada konten digital ringan dibandingkan membaca buku atau mendalami sastra. Bagaimana kita mengatasinya? Kita bisa memanfaatkan teknologi, misalnya membuat e-book gratis, audiobook, atau bahkan adaptasi sastra dalam bentuk film dan serial, seperti yang telah dilakukan dengan Laskar Pelangi. Selanjutnya, mari kita bicarakan tradisi Indonesia kaya akan tradisi yang tak ternilai harganya. Dari Sabang sampai Merauke ada wayang kulit di Jawa, tari kecak di Bali, hingga tradisi bakar batu di Papua. Tradisi-tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur seperti gotong royong, penghormatan pada alam, dan kebersamaan. Namun tradisi kita mulai terancam dengan globalisasi dan modernisasi, membuat generasi muda lebih mengenal budaya luar ketimbang generasi kita. Maka penting bagi kita untuk menghidupkan kembali tradisi melalui program pendidikan dan media. Contohnya membuat festival budaya, lomba cerita rakyat, atau pementasan seni tradisional yang melibatkan anak-anak muda. Kita tidak dapat menutup mata terhadap arus globalisasi. Perkembangan teknologi membawa budaya luar dengan sangat mudah ke hadapan kita. Namun, teknologi juga bisa menjadi alat untuk melestarikan budaya kita. Contohnya, membuat aplikasi belajar bahasa daerah,
konten media sosial yang memperkenalkan budaya tradisional atau lewat kanal YouTube yang mempromosikan tarian dan musik daerah. Pemerintah juga berperan penting seperti melalui Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kita semua sebagai individu memiliki peran. Hadirin yang saya hormati, bahwa kita harus ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Sebagai generasi penerus, kita memikul tanggung jawab untuk menjaga bahasa, sastra, dan tradisi kita tetap hidup. Mulailah dari hal kecil seperti berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, membaca karya sastra Indonesia, atau mengajarkan anak-anak kita tentang tari, musik, atau cerita rakyat. Mari kita jadikan warisan kebudayaan ini sebagai kekuatan yang mempersatukan kita dalam keberagaman. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah kita adalah bahasa, sastra, dan tradisi kita. Bersama-sama kita menjaga jati diri bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.